Soroti bahwasanya amil tersebut pada dasarnya adalah sifat pokok yang harus dimiliki adalah menyerupai atau istilahnya seperti halnya sifat Nabi. Soalnya kenapa? Dana yang dihimpun periode 3 bulan atau periode 6 bulan, 1 semester itu bisa sampai miliaran. Nah, makanya dari situ seorang amil itu harus memiliki sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik yaitu adalah jujur, seorang amil itu harus jujur. Amanah, dia telah mengemban tugas sebagai amil, dia harus amanah. Apa yang diterima atau apa yang dititipkan atau dari muzaki kepada dia untuk dititipkan kepada mustahik itu harus disampaikan, amanah. Tablik yaitu menyampaikan, tablik. Yang terakhir adalah fatonah, yaitu memiliki kemampuan atau memahami ilmu dari zakat tersebut. Nah, 4 pokok tersebutlah rangkumannya dari kriteria-kriteria yang awal tadi. Akan tetapi yang awal tadi lebih kepada sifatnya lebih general, dan kemudian yang sidik, amanah, tablik, fatonah adalah lebih spesifik kepada amil itu sendiri. Berarti itu jadi akhlak pelengkap dari seorang amil. Oke, tadi Pak Mujib ngomong ya, duit yang atau dana zakat yang bisa terhimpun itu sampai miliaran gitu ya. Nah, ini terkadang kan membuat kecurigaan masyarakat gitu kan nih, jangan-jangan ini dihimpun cuma buat amil nih gitu. Nah, di sini kita bahkan akan bicara tentang seberapa besar sih porsi amil, atau sebagaimana studi-studi yang telah Bapak lakukan dalam penelitian, mungkin bisa diceritain tuh Pak, gimana sih porsi amil yang sesungguhnya gitu, harusnya dapat berapa persen gitu. Ya, jadi dari dana yang terhimpun semuanya itu kalau soalnya ada beberapa kecurigaan dari masyarakat, oh dana yang terhimpun dari suatu lembaga zakat itu dipakai oleh amil itu sendiri atau untuk pengembangan kantor sendiri. Ya, betul. Nah, banyak beranggapan seperti itu. Akan tetapi itu istilahnya hanya anggapan masyarakat. Akan tetapi secara realita hal tersebut itu sudah ditata atau sudah ada porsinya masing-masing. Jadi contohnya yang pertama yaitulah porsi untuk amil atau untuk pengelola zakat. Pengelola zakat itu porsinya bukan hanya untuk si amil, tapi di dalam porsinya tersebut, yang mana porsi untuk amil itu 12,5 atau bisa 1/8-nya dari dana zakat terkumpul, itu ada porsinya. Yang mana yang pertama contohnya dari nominal. Kalau seumpamanya kita ibaratkan semisal dalam 1 bulan itu dana zakat yang terkumpul 1 miliar, 1/8-nya berapa? Itu kan sudah banyak. Apalagi diporsikan kepada 1 amil, contohnya sudah kaya. Jadi orang yang mengelola zakat atau disebut amil akan sangat kaya sekali dengan penghasilan seperti itu. Tapi anggapannya bukan seperti itu. Jadi porsi 1/8 tersebut itu akan dibagi, yang mana porsinya tersebut itu nanti diporsikan sesuai dengan SDM, kepada porsi SDM disesuaikan dengan kriterianya dan sebagai fungsinya dia di lembaga zakat tersebut itu sesuai, itu dibagi lagi. Yang pertama untuk SDM, yang kedua adalah untuk pengelolaan kantor. Oh gitu Pak, jadi salah satunya bukan murni untuk gaji dibagi, misal ada porsi amil dibagi 25 juta nih, ada 25 karyawan masing-masing sejuta, nggak gitu ya Pak ya? Nah, tidak, jadi posisinya ada porsi tersendiri. Jadi nanti persentasenya adalah komposisi para amil tersebut itu telah diporsikan sesuai dengan penghasilan standar wilayah daerah tersebut. Nah, setelah itu ada beberapa bonus-bonus yang diterapkan. Contohnya kalau seumpamanya dia sudah mencapai target, itulah sebagai motivasi. Jadi kalau seumpamanya di lembaga zakat itu ada beberapa yang menerapkan bonus, yaitu sebagai motivasi kerja si amil tersebut agar lebih semangat. Kalau soalnya sudah diplot dari awal, contohnya, kamu dapat gaji 1/8 dari dana yang sudah kamu himpun. Wah, itu istilahnya dia ya sudah gitu loh, nggak ada motivasi yang lain. Nah, apabila kalau soalnya motivasi tersebut dalam bentuk bonus.
Jadi ada target yang diterapkan agar si amil itu semangat. Nah, nanti beberapa persen yang lain dari porsi 1/8 itulah untuk pengembangan kantor. Contohnya sekarang itu ada yang namanya sewa kantor. Terus kemudian kalau semuanya ada pengembangan lainnya untuk pemasaran dan lain sebagainya, itu nanti diambil pada porsi amil tersebut. Nah, itu dari hasil yang sudah beberapa penelitian yang saya lakukan. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi bukan pure semuanya kirain langsung langsung dibagi-bagi semua amil. Ternyata ada juga perawatan kantor ya. Kalau misalnya sewa kantor kayak BM Hasin itu berarti masih sewa kantor kan ya? Masih sewa kantor. Di Dompet Duafa itu juga masih sewa kantor. Juga masih sewa kantor. Jadi kayak kita ada operasional untuk kantor juga gitu ya, dari porsi amil itu. Ternyata nggak semuanya masuk ke kantong amil ya. Nggak semuanya. Terus kemudian juga porsi dana yang masuk juga itu bukan hanya berbentuk zakat juga, tetapi ada berbentuk infak, terus kemudian ada bentuk wakaf. Oke. Terakhir nih Pak, mungkin dari saya ini yang cukup menarik dari penelitian Pak Mujib yang di kedua ya, terkait dengan tesisnya. Spiritual workplace ya. Jadi selama ini kita ngelihat bahwa ini lembaga zakat nih gitu kan, pasti dia sangat Islami ya, gitu kan. WI juga nih Islami gitu. Nah, tapi gimana nih Pak hasil yang Bapak temukan dalam penelitian Bapak gitu terkait dengan spirituality workplace? Jadi penelitian saya kemarin yaitu pada Dompet Duafa, yang mana kita sudah ketahui bahwasanya Dompet Duafa itu adalah lembaga zakat, lembaga amil zakat yang sudah terkenal. Lembaga sampai dia itu terkenal dengan lembaga amil zakat nasional. Jadi bukan hanya kelas aja, tetapi sudah secara nasional, dikarenakan sudah memiliki cabang secara nasional dan di mana-mana gitu kan. Sering dapat award. Dapat yang terakhir itu dapat award yang dari penghimpunan gitu, dari penghimpunnya terbaik. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kita lihat bahwasanya Dompet Duafa tersebut itu lembaga amil zakat yang mana terbelakangnya Islam. Jadi kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, pasti Islamnya sangat kuat. Nah, tapi di situ ada yang ketertarikan saya untuk membuktikan hal tersebut, yaitu dari penelitian saya penerapan spiritual workplace yang ada di Dompet Duafa tersebut. Nah, poin-poinnya itu antara lain di dalam poin connection atau keterikatan dia satu sama lain, compassion, kemudian kasih sayang di antara pengelola satu dan pengelola lain, kemudian ada mindfulness, itu berkaitan tentang mawas diri atau sadar diri, kemudian ada meaningful work atau dia misalnya pekerjaan yang full, dia kerja dengan sepenuh hati, dan yang terakhir adalah transcendency. Gitu. Nah, dari situ, dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwasannya apa yang ada di Dompet Duafa, pengelolaannya atau amilnya tersebut itu lebih dari yang saya kira. Bahwasanya prinsip utamanya di sana adalah bekerja adalah sebagai ibadah. Jadi mereka secara keseluruhan itu menyampingkan honor atau menyampingkan upah yang mereka dapatkan. Wah, serius tuh Pak. Nah, seperti itu. Itu poin yang saya dapat dari pimpinannya langsung. Jadi mereka itu dari awal sudah ditanamkan bahwasanya kalau seumpamanya menjadi amil itu bukan kaitannya dia bekerja untuk manusia, tidak, akan tetapi dia bekerja untuk menjalankan lillahi ta'ala. Gitu. Berarti nggak nyari cuan, nggak nyari. Nah, bukan untuk tujuan utamanya, bukan untuk cuan, akan tetapi tujuannya untuk ibadah. Karena kenapa? Tidak ada pekerjaan yang sudah dicantumkan di Al-Quran kecuali amil. Nah, pekerjaan coba sebagai bankir, ada nggak dicantumkan dalam Al-Quran? Ada mungkin yang itu pencatat hutang. Pencatat hutang, tapi kan nggak spesifik. Oh iya. Yang spesifik adalah amil. Namanya juga amil zakah. Mention ya. Lebih spesifik, dan makanya dari situ untuk yang di Dompet Duafa dari awal itu sudah ditanamkan. Kalau seumpamanya seseorang mau bekerja atau istilahnya mau menjadi seorang amil di Dompet Duafa, sudah ditekankan dari awal bahwasanya kalau seumpamanya
bekerja atau menjadi amil di sini itu orientasinya bukan hanya untuk mencari duniawi akan tetapi ukhrawi juga harus dilengkapi. Jadi kecukupan atau istilahnya standar gaji yang diterima itu sudah distandarkan dengan istilahnya upah daerah yang telah ditentukan. Terus kemudian ada beberapa bonus yang mana lembaga zakat tersebut sudah menilai bahwasanya dengan nominal tersebut insya Allah para amil akan sejahtera. Nah, mengedepankan seperti itu. Jadi akan tetapi prinsip utama yang ditanamkan adalah bukan untuk tujuan duniawi saja atau bukan untuk misalnya nyari upahnya saja. Nah, seperti itu. Jadi tapi benar-benar itu mentang-mentang nggak ngejar duniawi terus nggak dikasih upah yang setara, nggak juga gitu enggak ya. juga. Memperhatikan kesejahteraan para amilnya. Makanya perlunya manajemen SDM di lembaga zakat. Kalau soalnya manajemen sudah bagus, berarti kan kesejahteraan SDM-nya itu juga dijaga. Terus kemudian dari segi connection atau keterikatan dia satu sama lain itu juga jaga. Cohesion dan sebagainya adalah poin-poinnya tersebut. Baik, terima kasih Pak Mujib atas waktunya. Wah, kami akan merindukan Anda di VAI ya. Ini sebagai farewell, kita bikin video bareng. Semoga nanti sukses di tempat yang baru. Amin. Kalau udah jadi dosen jangan lupa undang saya untuk jadi narasumber ya Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya. Demikian teman-teman bincang kita, bincang santai sambil ngopi dengan Pak Mujib Baidowi yang sudah tidak asing lagi. Ternyata sangat banyak yang bisa kita ambil dari beliau. Sebenarnya masih banyak yang bikin part 2 gitu, tapi ya sudahlah ya. Ya mungkin nanti bisa next time lah. Ya daring. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Mujib, semoga sukses selalu dan nantikan video-video manajemen zakat dan pajak lainnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.